Nah, pada soal nomor 1 ini dikatakan pada aturan nilai bahwa jika mampu menjawab soal dengan benar maka akan mendapatkan poin 5. Jika soal dijawab bernilai salah maka mendapat pengurangan poin nilai sebanyak 2, dan jika tidak menjawab soal mendapat pengurangan poin sebanyak 1. Nah, pada soal dikatakan bahwa Akbar hanya mampu menjawab sebanyak 97 soal. Nah, dari situ kita dapat langsung memahami bahwa ada 3 soal yang tidak dijawab oleh Akbar. Rifki tidak menjawab sebanyak 3 soal. Nah, lalu 90 soal dijawabnya benar oleh Akbar, maka benarnya adalah 90. Nah, ini kan udah 90 soal ditambah 3 soal yang tidak dijawab, berarti berjumlah 97 soal. Pada soal di atas dikatakan bahwa tes ujian berjumlah seluruhnya ialah 100 soal, maka sisa 7 soal yang bernilai salah. Kita buat salah bernilai ada berjumlah 7 soal. Nah, cara mendapatkan hasilnya, nilai-nilai jumlah soal yang dijawab ini dikalikan dengan poin-poin yang didapatkan. Nah, jika tidak menjawab soal mendapat pengurangan poin 1, maka kita kalikan dengan min 1. Di sini kita kalikan dengan min 1. Min 1. Nah, jika benar maka dikalikan dengan poin 5 kan. Jadi kita buat 5. Jika salah, jawabannya salah, maka dikalikan dengan min 2. Nah, langsung kita jawab saja. Ini sama 3 dikali min 1 sama dengan min 3. 90 dikali 5 sama dengan 450. Sama dengan 450. 7 dikali min 2 sama min 14. Nah, untuk mencari total keseluruhan poin yang didapatkan oleh Akbar, maka nilai-nilai yang kita hasilkan tadi kita jumlahkan. Min 3 ditambah 450 dikurang 14. Nah, lalu kita jumlahkan. Hasil dari penjumlahan di atas ialah 433. Nah, kita baca lagi soalnya. Dikatakan bahwa jika rentang nilai di atas 370 maka dinyatakan lulus ujian. Poin yang didapatkan oleh Akbar sebanyak 433, maka Akbar lulus tes ujian. Soal nomor 2. Rena ingin menjual baju dan celana thrift. Jadi Rena hanya menjual 50 pasang baju dan 30 pasang celana. Nah, keuntungan atau hasil jual yang didapatkan dari menjual baju dan celana ialah sebanyak 4.550.000 keuntungan seluruhnya. Keuntungan seluruhnya kita misalkan dengan KS di sini. Kita misalkan dengan KS ialah 4.550.000
50.000. 4.550.000. Nah, dengan keuntungan yang didapat dari celana itu sebesar 1.800.000. Berarti kita buat KC bahwa KC, nah besar keuntungan yang dapat dari celana ialah 1.800.000. Nah, otomatis selebih darinya maka merupakan keuntungan daripada baju. Berarti 4.550.000 dikurangi dengan 1.800.000, maka hasilnya ialah merupakan keuntungan dari menjual baju. Nah, keuntungan menjual baju berarti sebanyak 2.750.000. Nah, dari pertanyaan di atas ditanyakan ialah keuntungan baju dan harga celana dan baju yang dijual. Nah, keuntungan daripada baju ialah 2.750.000. Nah, untuk mencari harga baju dan celana yang dijual ialah dengan cara keuntungan ini dibagi dengan banyaknya baju yang dijual. Jadi, banyaknya baju yang dijual ialah sebanyak 50 potong baju. Maka hasil jual baju ini 2.750.000 ini dibagi dengan 50 karena baju yang dijual sebanyak 50 pasang. Nah, hasil yang didapat ialah, nah ini untuk baju. Nah, untuk celananya, keuntungan yang didapat ialah hasil jual yang didapat ialah sebesar 1.800.000 dibagi 30 pasang. Hasilnya ialah 60.000. Nah, dapat kita lihat di sini. Jadi harga baju yang dijual per satuannya ialah sebesar 55.000 dan harga yang dijual satuannya ialah sebesar 60.000. Nah, pada soal nomor 3 ini dikatakan bahwa Zahra akan menghafal kosakata bahasa Arab itu di 3 hari dalam setiap minggunya, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Nah, dalam 1 bulan itu kan terdiri dari 4 minggu. Dalam 1 minggu itu waktu Zahra untuk menghafal yaitu 3 hari. 3 hari jadwal Zahra menghafal. Nah, 1 minggu terdiri dari 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Jadi 3 hari ini dikali dengan 4 minggu. Maka hasilnya adalah 12 hari. Nah, pada soal dikatakan bahwa dalam 1 hari Zahra menargetkan untuk menghafal sebanyak 7 kosakata baru. Jadi di setiap harinya Zahra menghafal 7 kosakata baru. Ini 12 hari, maka kita buat di sini 12, kita hasilkan 12 dikalikan dengan 7 karena perharinya Zahra mengusahakan untuk menghafal 7 kosakata. Nah, 12 dikali 7 hasilnya ialah 84. Nah, pada soal dikatakan juga bahwa batas
waktu Zahara menghafal ialah pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015. Nah, permulaan Zahara menghafal sebelumnya pada tanggal 2 Februari 2015 hingga 2 Maret 2015. Nah, pada tanggal 2 Maret ini bertepatan juga di hari Senin. Maka itu juga ditambahkan hasil kita tambahkan juga nilainya, berarti ditambah lagi dengan 7 kosakata karena kan masih termasuk ke dalam hari Senin, yaitu hari di mana Zahara menghafal. Maka hasil yang didapat ialah sebanyak 91 kosakata. Total hari Zahara menghafal ialah sebanyak 13 hari. Maka jumlahnya ialah 91 kosakata bahasa Arab yang mampu dihafal oleh Zahara dimulai dari tanggal 2 Februari 2015 hingga 2 Maret 2015. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai soal akar dan pangkat. Nomor 4. Nah, pada nomor 4 ini dikatakan bahwa nilai P adalah 7.225. Nah, nilai Q adalah 20 ditambah 15 pangkatkan 2. Lalu nilai R ialah 0,6 pangkat 3. Nah, pertanyaannya ialah maka nilai dari P ditambah Q ditambah R adalah, nah sebelum itu kita harus mencari dulu nih nilai P-nya. Akar daripada 7.225. Nah, cara mencari akar mudah. Caranya seperti ini. 72. Nah, 72 ini pangkat 2 berapa yang mendekati dengan hasil 72? Nah, pangkat 8 karena pangkat 8 dikali 8 ialah hasilnya 64. Mendekati dengan 72. Kenapa? Karena jika diambil 9 dikali 9 maka hasilnya 81 dan itu melebihi daripada 72. Jadi kita buat di sini 8. Kita buat di sini 8. Nah, akhirnya kan 5, angka 5. Akhirnya merupakan angka 5. Nah, angka 5 ini pada pangkat berapa yang hasil akhirnya itu adalah 5. Nah, terdapat pada 5, bilangan 5 karena 5 pangkat 2 atau 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Jadi di sini kita buat 5. Maka akar daripada 7.225 adalah 85. Selanjutnya kita mencari nilai Q. Nah, di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. 20 ditambah 15 sama dengan 35. Nah, 35 dikali 35 atau 35 pangkat 2. Hasilnya ialah 1.225. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R. Nah, nilai R 0,6 pangkat 3 berarti 0,6 dikali 0,6 dan dikali 0,6. Maka hasilnya ialah 0,216. Nah, pertanyaannya ialah nilai penjumlahan dari P ditambah Q ditambah dengan R. Jadi
nilai P adalah 85 ditambah nilai Q ialah 1225 dan nilai R-nya ialah 0,216. Maka hasil keseluruhan dari P ditambah Q ditambah R ialah 10,216. Maka segini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas nomor 5. Nah, pada nomor 5 dikatakan bahwa nilai A adalah adalah 512 pangkat 1/3. Kita buat seperti ini aja. Nilai B ialah 21 pangkat 2 dikurang 17 pangkat 2 dibagi 20 pangkat 2 dikurangi dengan 14 pangkat 2. Nah, kita cari dulu hasilnya. Nilai A kita cari dengan 512 ini merupakan hasil pangkat 3 dari 8. Jadi 8 dikali 8 dan dikali 8 hasilnya adalah 512. Jadi 8 pangkat 3. Kita buat di bawah saja. Sini. Maka nilai A 512 sama dengan 8 pangkat 3 pangkat 1/3. Nah, seperti ini pangkat dan pangkat dalam akar dan dalam kurung dan di luar kurung dikalikan, maka hasilnya ialah 8 3/3. Nah, 3/3 hasilnya adalah 1, maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita mencari B. Nah, di sini 21 pangkat 2 hasilnya ialah 441 dikurangi 17 pangkat 2 hasilnya ialah 289. Nah, per 20 pangkat 2 hasilnya ialah 400 dikurangi 14 pangkat 2 hasilnya ialah 196. Nah, hasil dari bilangan ini ialah 152 per 204. Nah, ini kita bagikan lagi dengan 4, maka hasilnya ialah 38 per 51. Nah, tidak dapat dibagi lagi ya. Maka pertanyaannya ialah, maka nilai dari A dikali B adalah nilai A dikali B. A dikali B. Nilai A tadi adalah 8 dikali B sama dengan 38 per 51. Nah, 8 dikali 38 hasilnya ialah 304 per 51. Nah, dapat kita kecilkan lagi. Hasilnya ialah 59 per 51. Gini. Soal nomor 6 ini yaitu kita akan membahas soal mengenai pecahan. Pada soal dikatakan sebuah tronton dari arah Jogja dengan menuju
ke Jakarta dengan membawa beban sebanyak 3/4 ton. Itu sebanyak 3/4 ton. Dalam perjalanan mendapatkan tambahan lagi sebanyak, berarti ditambahkan 1/2 ton, 1/2 ton. Nah, apabila di daerah Purworejo diturunkan sebanyak 1/3 ton, berarti di sini kita buat 1/3. Nah, maka kita hasilkan pecahan ini. Yang pertama, cara mudahnya saya langsung mengelompokkan angka 5 ditambah 2 dan dikurang 3. Berarti di sini dalam kurung 5 ditambah 2 dikurangi 3. Baru kita mencari penyebut yang sama. 12 dibagi 4 3, 3 dikali 3 hasilnya ada 9, ditambah 12 dibagi 2 hasilnya 6, dikali 1 6, ditambah dikurangi 12 dibagi 3 hasilnya 4, 4 dikali 1 4. Maka hasil akhirnya ialah 9 ditambah 6 dikurang 4 adalah 11/12. Di sini 5 ditambah 2 dikurangi 7 hasilnya adalah 4. Jadi 4 11/12. Kita akan membahas soal nomor 7. Pada soal dikatakan Ibu Sarmi akan membuat kue tar untuk dijual. Ibu Sarmi sudah membeli tepung terigu sebanyak 3/5. Lalu tepung tersebut tumpah sebanyak 2/1/8, maka dikurangi 2/1/8. Lalu ibu membeli lagi tepung sebanyak 3/2/5. Nah, caranya kita hasilkan saja semuanya. Pertama-tama kita kelompokkan dulu angka 5 dikurangi 2 ditambah 3 biar lebih mempermudah kita nantinya. Nah, di sini selanjutnya kita langsung saja menyamakan penyebut ketiga. Ya, 40 dibagi 5 hasilnya 8, 8 dikali 3 24. Dikurangi 40 dibagi 8 hasilnya 5, 5 dikali 1 5. Ditambah lagi 40 dibagi 5 sama dengan 8, 8 dikali 2 16. Nah, hasil dari penjumlahan 24 dikurangi 5 ditambah 16/40 adalah 35. 24 dikurangi 16 35/40. Di sini 5 dikurangi 2 3, 3 ditambah 3 6. Kita buat di sini 6. Ini 35 dan 40 bisa dikecilkan, maka hasilnya ialah 6 7/8. Pada soal dikatakan bahwa Bayu mempunyai lahan seluas 25 hektar. Bayu mempunyai lahan sebesar 25 hektar. 1/5 bagian tersebut untuk memelihara sapi. Jadi dan 4% dari lahan untuk menanam sayuran. Berapa sisa lahan Bayu untuk menanam tanaman hias? Nah, di sini kan Bayu mempunyai 25 hektar dikurangi dengan 1/5 dikurangi 1/5 dikali dari 25 hektar. Nah, lalu dikurangi lagi 4% atau 4/100. 4/100 dikali 25. Maka hasilnya ialah 25 dikurangi ini 25 dibagi 5 berarti 5 hektar dikurangi 25 dibagi 100 hasilnya ialah
4, 4 dikali 4, 16. Jadi 25 dikurangi 5 dikurangi 16, hasilnya ialah 4. Jadi terdapat 4, masih tersisa 4 hektar lahan untuk menanam tanaman hias. Pada nomor 9 dikatakan bahwa Pak Rahmat mendapat giliran ronda setiap 6 hari. Maka Pak Rahmat kita misalkan dengan R sama dengan 6. Pak Gali selama 9 hari 9. Pak Rudi selama 12 hari. Pak Rudi selama 12 hari. Dan Pak Bayu selama 18 hari. Nah, jika mereka ronda bersama-sama itu dimulai pada tanggal 1 Januari, maka tanggal berapa mereka berempat akan ronda bersama-sama? Maka pada soal ini kita akan mencari KPK-nya. Kenapa KPK? Itu ditandai pada soal bersama-sama lagi. Jadi kapan mereka berempat akan ronda bersama-sama lagi? Maka kita harus cari dulu KPK-nya. KPK dari 6 adalah, maksudnya penfaktoran dari 6 adalah 2 dikali 3. 9 adalah 3 pangkat 2. 12 adalah 3 dikali 4. 3 dikali 2 pangkat 2. 18 ialah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, KPK-nya ialah, cara mencari KPK ini dilihat yang mana yang paling besar. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, yang pangkatnya paling besar. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya 9 dan 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, 9 dikali 4 hasilnya adalah 36. Jadi pada 36 hari ke depan mereka berempat akan kembali beronda bersama-sama. Nah, jadi mereka ronda pertama kali pada tanggal 1 Januari 2014, maka 36 hari ke depan, atau tepatnya pada tanggal 6 Februari 2014, 6 Februari 2014 mereka akan beronda bersama-sama lagi. Ialah Lea mempunyai snack sebanyak 30 pieces dan bahan dapur sebanyak 45 pieces yang akan dimasukkan pada plastik parcel. Berapakah jumlah plastik parcel untuk snack dan bahan dapur dengan jumlah yang sama? Nah, di sini kita akan mencari FPB-nya. Nah, kenapa FPB? FPB ciri-ciri khasnya yaitu pada kata jumlah yang sama. Nah, pada kata jumlah yang sama itu menggambarkan kita akan mencari FPB dari bilangan 30 dan 45. Jadi kita buat di sini 35, FPB dari 35, FPB pertama bilangannya ialah 35, maaf 30 harusnya ya,
FPB dari 30 dan 45. 30 di sini ialah 2 dikali 3 dikali 5. 45 ialah di sini 3 pangkat 2 dikali 5. Karena 3 pangkat 2 hasilnya 9, 9 dikali 5 45. Nah, yang 30 2 dikali 3 hasilnya 6 dikali 5 30. Nah, FPB-nya pada FPB kita mencari pangkat yang paling kecil. Nah, di sini dan harus ada di kedua-keduanya. Di 3 angka 3 ada pada 30 dan 45. Berarti di sini kita buat 3 karena pangkat yang paling kecil dikali 5. Di sini 2 tidak digunakan karena pada bilangan 45 angka 2 itu tidak ada. Jadi di sini FPB-nya ialah 15. Jadi terdapat 15 plastik jadi terdapat 15 plastik yang jumlah snack dan bahan dapurnya dengan jumlah yang sama.